bagi kalian yang sudah pernah belajar kitab Ihya Ulumuddin, sebagian cetakan ada yang 4 jilid, sebagian cetakan mungkin jilidnya beda lagi. Namun yang masyhur, yang terkenal di kalangan para santri tentang kitab Ihya Ulumuddin adalah menceritakan, mengajarkan, isinya, kontennya itu adalah tentang akhlak, tentang bagaimana tata cara seseorang memperbaiki akhlaknya untuk kemudian tujuannya, kata sebagian mereka adalah untuk sampai kepada Allah. Entah maksud mereka mengatakan sampai kepada Allah itu apa? Apakah mereka paham makna sebenarnya, ataukah hanya ikut-ikutan saja tanpa paham artinya? Yang ingin kami sampaikan adalah yang salah satu sudah menjadi stigma negatif adalah sebagian pengajar dan juga pelajar mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali, termasuknya kitab karya beliau Ihya Ulumuddin, melarang umat Islam untuk memperdalam pembelajaran ilmu tauhid untuk menyeriusi, memperdalam tentang kajian ilmu tauhid. Itu yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami sorot, bahwa sejatinya Imam Ghazali sendiri, beliau termasuk salah satu ulama Ahlus Sunnah yang sangat pandai, sangat jago dalam penyampaian ilmu tauhid. Bahkan beliau aktif untuk membantah, mematahkan argumen-argumen dari orang-orang yang menyimpang, baik dari kalangan orang non-Islam ataupun yang mengatasnamakan Islam, mengaku Islam, tapi sejatinya golongan tersebut adalah mengajarkan kekufuran, mengajarkan ketauhidan palsu, istilahnya akidah menyimpang. Imam Al-Ghazali termasuk ulama Ahlus Sunnah yang ahli dalam hal akidah atau tauhid. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddinnya pun bahkan beliau menyampaikan tentang tauhid juga, tentang akidah juga. Dan kalau dilihat penyampaiannya, beliau mengatakan al-istiwa'u law turika 'ala al-istiqrar wa tamakkun lazima minhu kaunul mutamakkin jisman mumassan lil 'arsy imma mithluhu aw akbar minhu aw asghar wa dzalika muhalun wa ma yuaddi ilal muhal fahuwa muhal. Jadi kalau misal kok Imam Al-Ghazali kemudian mengatakan jangan jeru-jeru, jangan dalam-dalam, jangan terlalu serius dalam mempelajari akidah tauhid, nanti resikonya bisa kufur, itu sangat-sangat keliru ya menurut logikanya sajalah. Ini beliau sampaikan bahwa dalam pembahasan kata istiwa, al-istiwa, yaitu salah satu ayat mutasyabihat yang tersebut di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pemahaman, penerjemahan dan keyakinan kaum muslimin tentang ayat mutasyabihat tersebut, sikap dari Imam Al-Ghazali bagaimana? Beliau berkomentar, seandainya ayat mutasyabihat tersebut, kata istiwa tersebut ditinggalkan, dibiarkan begitu saja tanpa adanya edukasi terhadap masyarakat kaum muslimin, dibiarkan dengan makna zahirnya, salah satunya yaitu istiqrar, tamakkun, bertempat, berlokasi, berdiam, berdomisili di suatu tempat, maka konsekuensi logisnya secara logika yang ditemu oleh akal yang sehat, jika sesuatu itu dikatakan istiqrar, menempat, berlokasi, berdiam di suatu tempat, maka
konsekuensinya secara akal sehat apa? Sesuatu tersebut adalah jisim yang bersentuhan dengan tempatnya, yang mana jika dipahami secara keliru ayat mutasyabihat tadi, orang bisa tersesat, bahkan bisa kufur meyakini bahwa Allah adalah suatu jisim menempel, berdiam, berdomisili, bertempat, ya bahasa Jawanya manggon, di atas arsy, nempel di atas arsy. Nah, meskipun nanti sebagian kalangan yang keliru, yang tersesat itu mengatakan ya bertempatnya Allah, kata mereka, menempelnya Allah di atas arsy, berdiamnya Allah di atas arsy, tidak sama, tidak serupa dengan bertempatnya dan menempelnya manusia pada lantai misal, pada singgasana misal. Nah, meskipun mereka mengatakan bahwa Allah laisa kamitslihi syai', bahwa qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, bahwa Allah wahdaniyah, bahwa Allah mukhalafatuhu lil hawadithi. Namun jika hanya sekedar omong-omong, hanya jargon saja yang mereka hafal tanpa pemahaman yang benar, ya buktinya apa? Misal kok tanpa pemahaman yang benar, mereka hafal saja itu jargon-jargon ayat-ayatnya, ayatnya benar, namun pemahamannya mereka yang kontradiktif. Mereka mengatakan bahwa Allah wahdaniyah mukhalafatuhu lil hawadithi misal ya, laisa kamitslihi syai'. Nah, namun di satu sisi yang lain mereka mengajarkan dalam ceramah-ceramahnya bahwa Allah ada di atas sana, bertempat di atas arsy. Nah, mereka meyakini bahwa Allah secara nyata, secara zatnya merupakan sosok jisim. Jisim itu apa? Jisim adalah zat makhluk. Nah, simbolnya seperti itu. Nah, ciri-cirinya apa? Jisim dikatakan zat makhluk, dia tersusun, dia bersosok, berbentuk, ada sisi, misal sisi depan, boleh sisi kiri, boleh sisi belakang, kanan, sisi atas, pokoknya ada sisinya, ada bentuknya, sehingga dikatakan sosok. Nah, bahasa Jawanya jenggreng, mungkin sebagian kalangan memahami apa? Jenggreng. Nah, itu bahasa Indonesianya kurang lebih ya, sosok fisik. Nah, bagi sebagian kalangan yang keliru, yang menyimpang, tersesat dari jalan kebenaran, keliru dalam memahami ayat mutasyabihat tersebut, mengatakan dengan sangat terang dan gamblangnya bahwa Allah yang mereka yakini sebagai Tuhan adalah sosok fisik, punya sifat fisik, dan tersusun dari anggota badan. Sehingga mereka dengan yakinnya mengajarkan kepada jamaahnya ya, bahwa Allah katanya punya mata, anggota badan, fisik, muka, wajah. Mereka menyebutnya wajah ya, tapi mereka meyakini sebagai muka bagi Allah. Kemudian tangan yang merupakan anggota badan tersusun sebagai fisik. Nah, karena apa? Dari dasar akidah keyakinannya mereka meyakini bahwa Allah bertempat, berdomisili, berdiam di atas arsy. Nah, sebagian mereka mengatakan bahwa Allah menempel di arsy-nya. Sebagian yang lain meyakini bahwa Allah melayang. Nah, jadi ada jarak antara fisiknya Allah, kata mereka, terhadap fisiknya arsy. Nah, sebagian yang lain meyakini tidak ada jarak karena menempel. Nah, itu. Kata Imam Al-Ghazali, hal tersebut mustahil, tidak masuk akal. Artinya apa? Islam datang dengan ajaran yang sesuai, yang tidak mungkin bertentangan dengan logika dasar, logika murni, akal yang sehat dari manusia. Nah, kalau kok mereka mengatakan Allah istawa di atas arsy, kemudian dalam artian apa? Yang mustahil, ya maka jelas itu adalah ajaran yang keliru dan menyimpang ya.